sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Islam tak ada perbezaan antara laki-laki dengan perempuan dalam masalah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat kebaikan, laki-lakikah itu ataupun perempuan, maka kebaikannya akan dapat membawanya kepada ridha Allah. Kebaikannya akan dapat membawanya menuju surga. Siapa yang berbuat kemaksiatan dan dosa-dosa, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka keburukan dan dosa-dosanya akan membawanya kepada murka Allah dan juga akan membawanya kepada neraka, na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal tersebut bukan di masa seperti sekarang. Surat An-Nisa, salah satu surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Di masa yang bahkan pada masa tersebut perempuan dianggap menjadi seperti budak atau bahkan menjadi setara dengan barang belaka. Ada banyak di antara orang-orang masyarakat Arab pada masa tersebut memperlakukan perempuan selayak barang. Saudaraku sekalian, saya muliakan, bahkan banyak di antara mereka lebih daripada itu memandang kita kaum perempuan sebagai sebuah aib. Sebagai sebuah aib yang mencoreng wajah keluarga. Kita pun baca di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Kata Allah, apabila diberi kabar gembira bahwasanya telah lahir, istrinya telah melahirkan, anak yang dilahirkan adalah seorang perempuan, wajah ayahnya segera memerah karena marah. Bahkan bukan hanya memerah, menjadi menghitam. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wajahnya memerah kemudian menghitam karena marah. Yatawara minal qaum, sembunyi-sembunyi dari kaumnya, tak nak dilihat oleh kawan-kawannya, tak mau berjumpa dengan orang-orang yang mengenalnya. Min su'i ma busyira bih, dari buruknya kabar tersebut. Dari buruknya kabar tersebut. Ada dulu seorang laki-laki bernama Abdullah ibn Mughaffal, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajahnya selalu terlihat suram, selalu terlihat menyedihkan, macam orang baru habis pulang dari menguburkan ibunya gitu. Wajahnya terlihat sangat-sangat sedih sekali. Beberapa orang bertanya, dia pun hanya lalu aja, tak pernah menjawab dengan serius. Sampai satu masa, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya tentang wajahnya tersebut. Nabi berjumpa dengan dia. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, ya Ibnul Mughaffal, wahai Ibnul Mughaffal, mengapa saya melihat wajahmu itu selalu suram, selalu tampak menyedihkan? Ibnul Mughaffal pun kemudian bercerita, Rasul, di masa lalu, ketika saya masih berpuluh tahun lalu lah,
Saya pernah punya pengalaman yang sangat menyedihkan. Hingga sekarang, setiap kali saya mengingat pengalaman tersebut, masa lalu saya tersebut, cukup untuk menghilangkan kebahagiaan di hati saya. Saya selalu sedih setiap kali mengingatnya. Kata Nabi Muhammad, ceritakanlah padaku wahai Ibnul Mughaffal. Dia pun mula bercerita. Dia bilang, ya Rasulullah, saya meninggalkan istri saya tengah mengandung masa itu. Melakukan perjalanan dagang. Akan tetapi perjalanan tersebut ternyata tak mudah. Saya terlibat dengan peperangan antar kabilah. Sehingga menjadikan saya bertahun tak boleh pulang ke kampung saya. Saya pun tertawan pasukan musuh bertahun-tahun lamanya. Saya pun tak boleh pulang di negeri tersebut. Sampai akhirnya sudah kurang lebih 6 tahun saya pun kembali pulang ke negeri saya. Dia bilang masa itu istri saya ternyata melahirkan seorang anak perempuan. Saya boleh dapat tahunya sesudah saya kembali. Dan ternyata anak tersebut masih ada hidup. Dan dia pun juga sangat cantik sekali. Anaknya sangat menyenangkan. Tapi saya setiap kali berjumpa dengan kawan-kawan laki-laki saya, mereka semuanya mengolok-olok saya. Mereka mengatakan, kamu punya anak perempuan, Ibnul Mughaffal. Kamu tak sampai hati nak kuburkan dia. Kamu benar-benar orang yang tak memiliki keberanian, pecundang, semacam itulah. Saudariku sekalian saya muliakan, dia bilang saya pun malu terhadap hal tersebut. Saya tak tahan hati saya karena saya dianggap oleh kawan-kawan saya sebagai seorang yang tak memiliki keberanian. Hingga akhirnya saya sampaikan kepada istri saya, dandani anak kita, hias anak-anak kita. Dia bilang saya akan membawanya. Istri saya udah paham. Maksud saya dengan saya bilang, dandani anak kita, hiasi anak kita, kasih pemerah pipi, kasih lipstik, semacam itu, kasih baju yang bagus. Dia paham bahwa kalau ada laki-laki berkata seperti itu, kebanyakannya adalah karena anaknya hendak dia kuburkan hidup-hidup. Istri saya pun mula menangis. Dia bilang, janganlah, kesian anak kita dah besar pula. Dia bukan anak bayi, dia bukan tak mengerti. Udahlah, kalau kamu tak mau melihat dia, saya akan titipkan ke rumah orang tuanya. Saya pun tak dengar ucapan istri saya. Saya tetap minta dia untuk melakukannya, maka dengan linangan air mata, istri saya kemudian mulai merapikan anak saya itu. Saya pun mula membawa anak tersebut, yang memang tidak tahu apa-apa, usianya sekitar 5 tahun, 6 tahun aja. Dia bilang, saya bawa anak tersebut menaiki bukit. Ada di sana memang sebuah bukit, tempat di mana banyak orang-orang menguburkan anak perempuan mereka di tempat tersebut. Di tengah perjalanan kami pun sempat beristirahat. Saya pun minum. Saya bagi juga kepada anak saya minum. Anak saya berulang kali pandangi wajah saya dan dia tersenyum. Dia tak tahu apa yang akan saya lakukan padanya. Hati saya rasanya remuk redam, tak sampai hati saya berbuat seperti itu. Tapi setiap kali saya hendak mengurungkan niat saya,
Setiap kali saya mau membatalkan rencana saya tersebut, terbayang wajah kawan-kawan saya yang membuli saya, yang mentertawakan saya dan mengolok-olok saya karena ketidakberanian saya tersebut. Dia bilang, saya pun lanjutkan perjalanan sampai ketika tiba di tempat tersebut, saya pun mulai menggali. Saya mulai gali tanah. Yang menyedihkan ketika ada butir-butir tanah tersebut mengotori jenggot saya. Anak saya yang semula duduk, dia berdiri, kemudian dia bilang, ya abata, ayah, ada kotoran di jenggot ayah, sebentar ayah saya bersihkan dulu. Dia bilang rasanya remuk redam hati saya, tak sampai hati melakukannya, tapi sekali lagi terbayang wajah kawan-kawan saya tak sanggup, tak mampu untuk dibully sepanjang kehidupan saya. Saya pun paksakan diri saya untuk melakukannya. Ketika tanah tersebut sudah cukup untuk menimbun, mengubur anak saya pun pegang tangannya, kemudian saya dorong anak saya tersebut. Dia menangis kencang, dia bilang, ya abata dhayatal amanah, ya abata dhayatal amanah. Ayah, kenapa kau sia-siakan amanat? Wahai ayah, mengapa kau sia-siakan amanat? Ucapan yang diajarkan ibunya padanya. Saya pun rasanya tak sampai hati. Akan tetapi bulat sudah hati saya. Segera saya ambil tanah. Kemudian saya pun mulai menutupinya dengan tanah. Anak saya menangis kencang sampai kemudian suara tangisannya tak lagi terdengar. Saat itu saya menangis. Tapi saya tak boleh lagi berbuat apapun padanya untuk menyelamatkannya. Beberapa tahun kemudian kau hadir dalam kehidupan kami, wahai Rasulullah. Dan melihatmu mencintai anak-anak perempuan. Melihatmu menyayangi anak-anak perempuanmu. Melihatmu memperlakukan anak-anak dengan penuh cinta, baik laki-laki maupun perempuan. Melihatmu menyayangi semua orang. Dan melihat sahabat-sahabat yang lain begitu menyayangi anak perempuan mereka, saya rasanya tak pernah mampu memaafkan diri saya sendiri. Saudaraku sekalian, Ibnul Mughaffal menangis di hadapan Nabi Muhammad. Dan ia menunduk. Ia bercerita sambil menunduk. Tak mampu dipandangnya wajah Nabi Muhammad saat menceritakan kisah itu. Ketika ia sudah berhenti menangis, barulah dia naikkan kepalanya. Dia dongakkan kepalanya. Saat itulah Ibnul Mughaffal melihat Nabi Muhammad menangis hingga bahkan air matanya jatuh di antara sela-sela jenggot beliau yang mulia. Nabi Muhammad menangis terisak-isak hingga dadanya turun naik. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Lau kuntu mab'uthan fi dzakal waqt ya Ibnul Mughaffal la uqimu 'alaikal hadd." Andai saja aku sudah terutus pada hari itu, wahai Ibnul Mughaffal, aku akan menguburkanmu sebagaimana kamu telah menguburkan putrimu. Andai aku telah diutus Allah hari itu, wahai Ibnul Mughaffal, aku akan menguburkanmu seperti mana kamu telah menguburkan anak perempuanmu hidup-hidup pada masa itu. Ucapan yang sangat kuat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mengingatkan kita banyak hal, saudaraku sekalian, bahwa anak, lelaki ataukah perempuan, ia semestinya memang kita sayangi. Ia semestinya memang kita sayangi. Ketika kita berlaku keras padanya, kasar padanya, atau menyakiti dia, Nabi pun pasti akan sangat marah, sebab anakmu, meskipun lahir dari rahimmu, ia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sangat menyayanginya. Para ibu, para nenek juga, kalau kamu ingin mencubit anakmu misalnya, karena kamu marah, kalau kamu ingin memukul anakmu misalnya, karena kamu kesal kepadanya, kalau kamu ingin menjewer telinga anakmu misalnya, karena kamu marah kepada anakmu itu, ingat-ingatlah ucapan Nabi ini. Andai aku ada pada masa itu, wahai Ibnul Mughaffal, aku akan menguburkanmu sebagaimana kamu telah menguburkan anakmu. Artinya, kalau Nabi Muhammad lihat kamu pukul anakmu, tentu Nabi Muhammad juga seolah akan berkata padamu, kamu pukul anakmu, aku akan memukulmu balik. Kamu jewer anakmu, aku ingin menjewer anak kamu juga. Aku ingin melakukannya padamu, sebab anakmu, walaupun ia lahir dari rahimmu, ia adalah umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sangat menyukai, mencintai, menyayangi anak-anak, terutamanya adalah anak-anak perempuan. Sebab di masa tersebut banyak di antara kaum laki-laki yang menjadikan anak perempuan itu sebagai aib dalam keluarga mereka yang semestinya mereka kuburkan hidup-hidup. Surat An-Nisa turun salah satunya sebagai pemuliaan terhadap kaum wanita. Meskipun di dalamnya juga terdapat banyak syariat, terdapat banyak perintah-perintah di mana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada umatnya untuk mentadabburi ayat-ayat tersebut. Saudaraku sekalian saya muliakan, beberapa masa yang lalu saya ada buat satu kajian dengan beberapa kawan dari Jepang, dari Jepun, mengenai Al-Quran. Ada di antara pertanyaannya semacam ini, Ustazah, kami ketika membaca ayat Quran tuh, kami pun juga pernah dengar dari seorang bahwa Islam itu semacam mendiskriminasikan, mendiskreditkan atau apa ya bahasanya? Boleh paham? Yang tadi saya guna boleh paham? Ya. Mendiskreditkan kaum perempuan, merendahkan kaum perempuan. Kalau kami baca dalam Al-Quran. Seperti misalnya laki-laki mendapatkan 2 kali jatah warisan dari perempuan. Di dalam surat An-Nisa juga disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kata Allah, buat laki-laki mendapatkan 2 kali jatah warisan daripada perempuan. Kemudian seperti misalnya ayat tentang talak, bahwa dalam rumah tangga yang boleh menjatuhkan talak, menjatuhkan perceraian, talak, itu hanyalah kaum laki-laki saja. Perempuan, walau semarah apapun, ia tak boleh mentalak suaminya. Tak jatuh pun,
Kalau perempuan ada yang bilang sama suaminya, saya ceraikan kamu. Tak jatuh cerainya. Rasanya macam tak adil gitu Ustazah. Dia bertanya. Saya sampaikan padanya, itu sebabnya kenapa mempelajari Al-Quran perlu guru. Itu sebabnya kenapa mempelajari Al-Quran harus memiliki guru. Bahkan di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man yuti'il rasula faqad ata Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia telah taat kepada Allah. Artinya, jika kamu ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu tak boleh hanya dengan membaca Al-Quran, apa perintahnya kamu taati. Kamu harus lewat Rasulullah. Sebab beliaulah yang menerjemahkan arti Al-Quran dalam kehidupan beliau. Sayyidah Aisyah alaiha ridwanallah, ketika ditanya tentang akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ringkaskan untuk kami wahai Aisyah, wahai Sayyidah, tentang akhlak mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran diterjemahkan ke dalam diri seorang manusia, ia adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad menyampaikan pemahaman Al-Quran kepada para sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya menyampaikan pemahaman Al-Quran yang mereka dapat dari Nabi Muhammad kepada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikannya kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikannya terus generasi demi generasi. Generasi demi generasi sampai kepada masa kita sekarang ini. Pemahaman Al-Quran tak cukup hanya dengan kamu mempelajari, bahkan dari kitab sekalipun tak cukup. Tak cukup. Pemahaman Al-Quran harus kamu dapati dari guru. Dan guru tersebut harus mendapatkannya dari guru, sampai bersambung kepada para ulama, sampai bersambung kepada tabi'in, para sahabat, hingga sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu sekalian yang saya muliakan, pemahaman Al-Quran tak cukup hanya dengan kita membaca kitab, apatah lagi sekedar hanya membuka dari Google belaka. Pemahaman Al-Quran tak cukup hanya dengan kita berguru, tapi tidak dari seseorang yang memiliki sanad Al-Quran, sanad pemahaman Al-Quran. Sebab itu tadi, ketika seseorang terputus sanad Al-Qurannya, pemahaman Al-Qurannya, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dia tak punya sanad tersebut, tak punya sambungan tersebut, dia akhirnya memahamkan Al-Quran, memahami Al-Quran hanya dari kepalanya belaka. Bukan didasarkan kepada sambungan ilmu yang bersambung kepada seseorang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu sebabnya ketika saya berbicara di hadapan hafizah, saya sering sampaikan kepada mereka,
Kamu silahkan hafalkan Al-Quran. Kamu silahkan pelajari Al-Quran. Tapi pesan saya satu. Hatimu harus bersambung dengan seseorang yang Al-Quran turun kepadanya. Jangan pernah biarkan hatimu terputus dari seseorang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Bagindamu, baginda kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan itu, kamu tidak memahami Al-Quran hanya dari kepalamu belaka. Ia menjadi cahaya. Ia tersambung semacam aliran listrik. Secanggih apapun bendanya, kalau tak dimasukkan ke dalam colokannya, tak bermanfaat apa-apa. Kenapa kipas angin berputar? Kenapa lampu nyala terang? Kenapa alat-alat ini semuanya berjalan? Karena ia tersambung dengan muatan listriknya, arus listriknya. Itu yang harus kita pahami dari pemahaman Al-Quran. Hati kita harus tersambung dengan seseorang yang turun kepadanya Al-Quran. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kemudian sampaikan kepada yang bertanya tadi itu. Saya bilang, saya membaca Al-Quran yang sama denganmu. Dan setiap kali saya membacanya, saya merasa betapa sangat besarnya cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita hambanya, terutama kepada kita kaum perempuan. Kalau masalah urusan warisan, kenapa laki-laki lebih besar jatahnya dibandingkan dengan perempuan? Karena Allah menginginkan laki-laki bertanggung jawab terhadap urusan nafkah kepada perempuannya, kepada istri dan anak-anaknya. Karenanya keperluannya terhadap urusan nafkah lebih besar. Itu sebabnya Allah bagikan kepadanya jatah warisan yang lebih besar pula. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, saudaraku sekalian yang saya muliakan. Dalam rumah tangga, dalam harta suami terdapat haknya istri. Tapi kalau istri punya harta, hartanya adalah miliknya sendiri. Dia tak wajib berikan kepada suaminya, dia tak wajib berikan kepada anak-anaknya. Jadi kalau ada istri mau kaya sendirian aja, itu boleh. Tapi kalau suami dia mau kaya sendirian, istrinya dibiarkan kelaparan, anak-anaknya dibiarkan kelaparan, dia dosa. Tapi wanita tidak. Karenanya ketika ada seorang perempuan memberikan kepada suaminya, dia punya harta, suaminya tak punya harta, dia boleh berikan kepada suaminya tersebut sedekah, bahkan zakat. Sebab hartanya tak ada bagian untuk suami ataupun dia tak wajib berikan kepada anak-anaknya. Meskipun kalau dari seorang ibu kepada anak tak boleh zakat. Tapi dari seorang istri kepada suami itu boleh zakat. Karena ia tak wajib berikan nafkah kepada suaminya. Walaupun suaminya semiskin apapun. Kalau ada istri bilang, kamu tak punya pekerjaan sekarang, saya punya banyak harta warisan dari orang tua saya misalnya, saya punya banyak harta, saya tak nak bagi kamu harta saya, tapi saya mau hutangkan kepada kamu. Itu boleh. Seorang istri boleh hutang, menghutangkan hartanya kepada suaminya. Kalau dia tak mau bagi gitu. Nah, tapi ini namanya istri yang pelit lah ya. Janganlah kita jadi wanita yang pelit. Saudaraku sekalian saya muliakan, itu kalau urusan
warisan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memberikannya karena memang laki-laki memerlukan lebih daripada perempuan untuk membiayai kehidupan orang lain, untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Kalau masalah perempuan tak ada hak talak, saya bagi tahu teman-teman, saya pun sudah berumah tangga juga. Sudah lebih daripada 20 tahun saya berumah tangga. Saya menikah tahun 2002. Sekarang sudah tahun 2025. Artinya saya sudah menikah dalam 23 tahun ya, hampir 23 tahun. Teman-teman sekalian, saya terhadap urusan hanya suami yang boleh mentalak istri, saya sangat bersyukur. Bukan sedih saya sangat bersyukur. Sebab kalau kita nih perempuan boleh mentalak suami, rasanya tak ada siapapun suami yang bertahan. Rasanya semua laki-laki sudah ditalak, sudah dicerai. Kita kan kesal sedikit aja, dia pulang kerja kita tak dibelikan makanan. Padahal kita udah pesan sama dia, saya lapar. Dia pulang kerja tak bawa makanan, rasanya kita ingin ceraikan dia. Bayangkan kalau istri boleh menceraikan suaminya. Saya rasa hak talak bukan hanya 3, tapi 100 talak. Masya Allah. Allah Maha tahu. Perempuan mudah terbawa perasaan. Sementara laki-laki lebih menggunakan akal dan logika. Itu sebabnya hak talak hanya diberikan kepada suami, bukan istri. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau saya baca Al-Quran, saya merasa betapa sangat cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum perempuan. Itu sebabnya saya sangat menyarankanmu, atau jika kamu tak dapat melakukannya, saya sarankan kamu untuk menganjurkan kepada anak-anakmu atau cucu-cucumu. Jika kamu lihat dirimu atau anakmu atau cucumu punya kecerdasan lebih, minta mereka untuk belajar bahasa Arab, terutamanya minta mereka untuk belajar Al-Quran. Itu adalah salah satu dari hal yang paling saya syukuri dalam kehidupan. Selain daripada Allah karuniakan kepada saya keimanan, tentu saja nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah menganugerahkan untuk saya orang tua yang beriman, guru-guru yang dapat membimbing saya dalam kehidupan, hal lain yang saya syukuri dalam kehidupan di atas muka bumi ini adalah ketika saya mula baca Al-Quran, saya diberi pemahaman Allah terhadap makna-maknanya. Nikmat luar biasa. Membaca Al-Quran dengan kita faham maknanya sangat berbeza dengan yang membaca Al-Quran tanpa faham maknanya. Ketika saya buka Al-Quran, saya mendapati kasih sayang Allah kepada kita kaum perempuan yang luar biasa besarnya. Salah satunya di ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa in karitumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai kalian kaum laki-laki, pergaulilah, muamalahlah kalian ketika berhadapan dengan kaum perempuan, hadapilah mereka dengan akhlak yang baik. Wa'ashiruhunna
bil ma'ruf. Perlakukan perempuan dengan kebaikan. Berbuat baiklah kalian kepada istri kalian. Allah berpesan kepada kaum laki-laki, yang baik-baik ya sama istrimu. Saya ketika membacanya, saya merasa ini lebih pantas disampaikan oleh ayah saya kepada suami saya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta kepada ciptaannya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai kaum laki-laki, berbuat baiklah kalian kepada istri kalian. Wa in karihtumuhunna, jika bahkan kamu tak dapat menyukainya, jika bahkan kamu tak boleh cinta padanya, tak ada rasa kepada istri kamu, kamu tak ada rasa sayang, tak ada rasa cinta, kamu tak pernah rindu, bahkan kamu melihatnya benci sekalipun, kamu menikah dengan seorang perempuan dan ternyata kamu benci dengan perempuan tersebut, tetaplah berbuat baik padanya. Asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Kalau kamu tetap berbuat baik padanya, aku Allah akan memberikan kepadamu kebaikan, kenikmatan yang sangat banyak padamu. Rasanya pantasnya kalimat tersebut bukan disampaikan Allah kepada hambanya gitu. Tapi kayak pantasnya disampaikan oleh seorang ayah kepada menantunya. Sesudah ia menikahi anak perempuan yang sangat disayanginya. Pantasnya kayak yang mengatakan hal itu adalah seorang ayah yang penuh cinta kepada anak perempuannya. Ketika anak perempuannya menikah dengan seorang laki-laki, ayah tersebut berkata kepada menantunya, saya minta padamu, sayangi anak saya. Sayangi anak saya. Perlakukan dia dengan baik. Jika kamu benci sekalipun kepadanya, tolong tetap sayangi anak saya. Jangan tinggalkan anak saya. Jaga hatinya. Tenang. Kalau kamu tetap berbuat baik padanya, saya yang akan kasih kamu. Saya akan kasih kamu. Saya akan kasih kamu pekerjaan yang bagus. Saya akan kasih kamu harta yang banyak. Saya akan mudahkan semua urusan-urusan kamu. Syaratnya tetaplah berbuat baik kepada istri kamu. Luar biasa. Itu ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan tentang kita, kaum perempuan. Betapa penuh cinta Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita kaum perempuan. Tak ada diskriminasi kepada kaum perempuan, tak ada. Yang ada adalah kekerdilan otak manusia untuk menyingkap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah selalu penuh rahmat, penuh cinta kepada hamba-hambanya. Saudaraku sekalian saya muliakan, dan ketika kajian ini juga mengenai tentang surat An-Nisa secara khusus, saya ingin menyampaikanmu keindahan dari surat An-Nisa meskipun tidak terkait dengan urusan kita kaum perempuan, tapi lebih umum untuk laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di ayat 41 dan 42. Di ayat 41 dan 42 dari surat An-Nisa. Boleh agar kita bertabarukan dengan makna dari surat An-Nisa, tadabbur makna An-Nisa. Boleh dibuka Al-Qur'annya di surat An-Nisa ayat 41 dan 42. Kita hanya 2 ayat aja.
agar berkahnya Al-Quran semoga kita dapatkan pada hari ini. Sesudah saya sampaikan mengenai betapa kemuliaan perempuan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quran. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Atau dari ayat 40-nya ya. Dari ayat 40-nya kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yawma idin yawaddu alladhina kafaru وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allah menyampaikan di dalam An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah berbuat kezaliman sekecil apapun. Allah tak pernah berbuat sesuatu yang keji, tak pernah menzalimi siapapun, walaupun hanya sebesar zarrah. Setitik debu kezaliman tak pernah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Jika itu adalah sebuah kebaikan, Allah bahkan akan melipat-lipat gandakan kebaikan tersebut dan akan mendatangkannya, memberikan pahalanya kepada pelakunya ajran azima, berupa pahala yang sangat besar. Berbuat baiklah, sebab Allah tak akan menzalimimu. Kebaikanmu hanya akan kembali padamu. Allah tak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Jika itu adalah keburukan kamu dapatkan, maka itu adalah hasil dari kezaliman yang pernah kamu perbuat sebelumnya. Allah tak akan pernah berbuat zalim kepada siapapun. Saya sering sampaikan ini, di mana-mana majelis saya bilang, Allah tak pernah mengecewakanmu. Jika kamu merasa kecewa, bukan karena Allah membuatmu kecewa, kamu hanya dikecewakan oleh harapan dan angan-anganmu sendiri. Tapi ustazah, Allah sering kecewakan saya, ustazah. Allah sering berbuat zalim, tidak adil kepada saya. Selalu saja ada takdir-takdir buruk datang dalam kehidupan saya. Ustazah, saya sakit, ustazah. Saya padahal sepanjang hidup selalu sujud, selalu sholat. Saya tak pernah tinggalkan apa-apa perintah Allah. Tapi Allah bagi kepada saya penyakit, membuat saya betul-betul kesakitan, tergeletak, tak berdaya, ustazah. Padahal tetangga saya, dia tak pernah sujud pada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya sehat-sehat saja. Saya rasanya Allah macam berbuat zalim kepada saya. Bukan. Allah tak pernah berbuat zalim kepadamu, Kak. Tak pernah. Allah tak pernah berbuat zalim kepadamu, Bu. Makcik, tak pernah.
kamu hanya kecewa karena harapan dan angan-anganmu sendiri. Selebihnya, setiap takdir Allah itu indah. Jika Allah memberikan kepadamu rasa sakit, itu semacam dokter yang sangat profesional, dokter yang sangat mahir, sangat ahli, sesekali ia memberikan kepadamu pil pahit. Sesekali ia bahkan menyuntikkan jarum, menusukkan jarum ke dalam tubuhmu itu. Bagaimana rasanya? Sakit bukan? Tapi ia melakukannya bukan karena benci padamu. Ia melakukannya justru karena ingin membuatmu sehat. Ia melakukannya justru karena ingin menaikkan kesehatanmu, menaikkan imunitas dan kekuatan padamu, menyembuhkan penyakit-penyakitmu. Sebagaimana dokter yang sangat ahli, sangat mahir, terkadang seseorang dibaringkannya di meja operasi untuk kemudian dia mengangkat, membelah badannya, kemudian mengangkat penyakitnya, menjahitnya lagi. Sakit luar biasa, tapi dia melakukan itu bukan karena benci. Adakah seseorang di antara kita ketika sakit dia pergi ke dokter, kemudian dokter memberikan kepadanya obat yang pahit, dia bilang, dokter, ada masalah apa dokter dengan saya? Kenapa dokter bagi kepada saya pil pahit? Dokter sangat kejam kepada saya. Dokter sangat keji kepada saya. Saya padahal tak pernah buat masalah apa-apa kan sama dokter. Kenapa saya harus minum pil pahit? Orang semacam ini adalah orang gila. Orang yang sehat, orang yang tak gila, justru ketika dokter memberikan padanya resep obat atau memberikan kepadanya pil-pil pahit, dia akan berkata, terima kasih banyak dokter, terima kasih banyak. Malah dia akan membayar dokter tersebut, bukan? Saudariku sekalian, saya muliakan, demikian pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesekali ada kepahitan dalam hidupmu, adalah karena Allah hendak menaikkan imanmu. Allah hendak memberikan kenikmatan lebih padamu. Allah hendak menaikkan derajatmu di sisinya. Allah ingin kamu belajar sabar. Allah ingin kamu belajar tawadhu. Allah ingin kamu belajar qanaah. Allah ingin mengenalkan kepadamu, jangan terlampau nyaman dengan dunia. Dunia ada sakitnya, dunia ada pahitnya, dunia ada lukanya. Kamu aku ciptakan di dunia bukan untuk dunia. Kamu aku ciptakan di dunia agar kamu dapat berbekal menuju surga. Saya belum lama Allah kasih sakit. Hampir sebulan mungkin saya terbaring di tempat tidur, yang bahkan kesulitan sekedar untuk menggerakkan badan saya. Saya jadi berpikir banyak pada masa-masa tersebut. Semacam dikenalkan Allah dengan banyak sifat-sifatnya. Dan bahwa seringkali Allah ketika mencintai seorang hamba diberikan sakit padanya. Merasakan kedekatan Allah lebih daripada saat sehat. Saya rasa yang pernah mengalami sakit berat tahu apa yang saya sampaikan dan membenarkan apa yang saya sampaikan. Ketika kita sakit, kita merasakan kedekatan dengan Allah lebih dibandingkan dengan ketika kita sedang sehat. Bukan begitu?
Hanya yang pernah sakit berat yang mengerti apa yang saya sampaikan. Betapa ketika kita sedang sakit, kita tahu tak ada sesiapa yang dapat bermanfaat di atas muka bumi ini. Bahwa kita tak boleh mengandalkan siapapun selain Allah. Suami saya berbaring di tempat tidur bersama dengan saya. Tapi ia tak dapat melakukan apa-apa untuk meringankan sakit saya. Dokter-dokter hanya boleh memberikan pil-pil penahan rasa sakit. Tapi yang sesungguhnya dapat meringankan sakit, memberi sekejap tidur untuk melupakan sakit tersebut, hanyalah Dia satu, Allah SWT. Seolah ketika saya sedang sakit, saya merasakan seolah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihatlah Halimah, tak ada sesiapapun yang dapat berbuat apapun kepadamu selain aku. Ini adalah urusan antara kita berdua. Yang lain tak ada. Saya merasakan sakit yang saya alami adalah saat-saat mesra, saat-saat dekat, saat-saat akrab antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saya mengerti mengapa Allah seperti yang disampaikan Nabi Muhammad dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah apabila mencintai seorang manusia, ia menguji hamba tersebut, memberi cabaran dalam kehidupannya, membuatnya sakit, membuatnya sulit, adalah karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Memang betul, teman-teman sekalian, memang betul. Makanya saat kamu merasa dalam hidup kamu semacam ada kepahitan, ada kesulitan, ada sakit, ada luka, ditinggalkan orang misalnya, kamu harus tahu, itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala mendekatkanmu kepadanya. Itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengulurkan tali cintanya kepadamu. Sambutlah, dan kemudian engkau pun menjadi semakin dekat dengannya. Sambutlah tali cinta Allah. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu merasa tak ada yang mau mengurusi hidupmu, tak ada yang perhatian kepadamu dalam hidupmu, ketahuilah, itu adalah cara Allah memberitahumu bahwa Dialah sendiri yang akan mengurusimu. Itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala memberitahumu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala langsung yang akan memberikan perhatian kepadamu. Saya selalu sampaikan kepada istri-istri yang sedang patah hati, saya katakan, apabila hati seorang suami berpaling darimu, ketahuilah, itu adalah tali yang Allah ulurkan kepadamu untuk Allah menarikmu di sisinya, seolah Allah hendak berkata, tak ada yang mencintaimu lebih sejati daripada aku. Sesiapapun boleh meninggalkanmu, tapi aku akan selalu bersama denganmu. Tatkala hati seseorang berpaling darimu, itu adalah cara Allah untuk mengenalkan kepadamu cintanya yang sejati. Itu adalah cara Allah mengenalkan kepadamu cintanya yang hakiki.
Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tak pernah menzalimi hambanya sekecil apapun, meski hanya setitik debu sahaja. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Apabila itu adalah kebaikan, maka Allah akan melipat-lipat gandakannya dan memberikan kepadamu, memberikan kepada orang yang berbuat kebaikan tersebut pahala yang sangat banyak, balasan yang sangat besar di sisinya. Allah kemudian berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida." Akan datang satu hari nanti di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan saksi bagi setiap umat. Dan kemudian Allah menjadikan umat-umat yang terdahulu saksinya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai saksi atas umat-umat yang terdahulu. Kemudian Nabi Muhammad dijadikan sebagai saksi bagi umat ini. Itu nanti di hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada umat-umat yang durhaka di masa yang lalu, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kalian tidak menjalankan syariat agama, padahal telah aku utuskan kepada kalian seorang nabi?" Umat tersebut menjawab, "Tidak ya Allah, Engkau tak pernah utuskan untuk kami seorang nabi." Allah kemudian mendatangkan umat Nabi Muhammad, mendatangkan kita ini untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bagaimanakah menurut kalian? Apakah aku utuskan kepada mereka seorang nabi ataukah tidak?" Maka umat ini menjawab, "Sudah ya Allah, Engkau telah utuskan untuk mereka nabi-nabi, untuk mereka Nabi Nuh, untuk mereka Nabi Ibrahim, untuk mereka Nabi Musa, untuk mereka Nabi Harun. Semuanya ya Allah telah Engkau utuskan nabi-nabi mereka." Umat tersebut menjawab, "Ya Allah, bagaimana mereka yang menjadi saksinya ya Allah? Padahal mereka datang sesudah kami, mereka tak hidup bersama dengan kami." Allah balik bertanya, "Bagaimana kalian bisa yakin terhadap apa yang kalian saksikan?" Umat tersebut menjawab, "Karena kami membacanya di dalam Al-Quran." Karena kami membacanya di dalam Al-Quran. Allah kemudian bertanya, "Kalau begitu, siapa saksi kalian atas kebenaran kalian tersebut?" Umat ini menjawab, "Saksi kami adalah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka didatangkanlah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi kebenaran kita sebagai umat dan saksi kebenaran para nabi-nabi yang terdahulu atas tuduhan kaum mereka. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa aswar rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumunallaha haditha. Pada hari tersebut, di hari akhirat, saya kalau baca Al-Quran, saya seringkali terpesona dengan keindahan bahasa Allah Subhanahu wa taala. Dengan keindahan kata demi kata Allah Subhanahu wa taala, pilihan katanya. Sehingga sekalian, Allah bercerita salah satunya di ayat ini. Di hari akhirat nanti, yawaddul ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sebenarnya dia hidup dalam keadaan Islam, akan tetapi di akhir hidupnya Allah Subhanahu wa taala tak berkenan menetapkan iman Islam di hatinya, sehingga ia pun meninggal dunia tidak membawa iman pada hari tersebut. Kenapa Allah menetapkan orang-orang sebagiannya tidak membawa iman?
biasanya disebabkan karena mereka tidak menghargai iman Islamnya. Karena mereka lebih memilih untuk sibuk dengan dunianya. Karena mereka tidak percaya bahwa Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Sibuk dengan urusan dunia saja, tak pernah menghadirkan Allah dalam hatinya. Yang semacam ini banyak di antara mereka yang berpulang kepada Allah tidak membawa iman Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka hari akhirat nanti. Orang yang ingkar kepada Allah, wasawar Rasul, dan mereka durhaka kepada Nabi Muhammad, tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, berbuat kemaksiatan demi kemaksiatan, berbuat dosa demi dosa, yawaddu law tusawwa bihimul ard yawma idin yawaddul ladina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard. Mereka berharap andai ditelan bumi saja. Kita di atas muka bumi ini, kalau sedang ketakutan, kalau sedang malu, kita suka berpikir, ih rasanya ingin ditelan bumi aja. Begitu bukan? Allah Subhanahu wa taala bercerita, rasa itu hanyalah sedikit saja. Aku beri kepadamu di dunia. Kamu kalau menyesal, kamu kalau merasa tak enak hati gitu, kamu rasanya macam yang malu misalnya, rasanya ingin ditelan bumi aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan merasakan kepadamu yang seperti itu nanti di hari akhirat dengan hakikat rasa tersebut. Orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang meninggalkan Rasulullah, orang-orang yang tidak menghargai nikmatnya iman Islam, hingga Allah pun mencabut nikmat iman Islam tersebut sesaat menjelang kematiannya. Di hari itu mereka berharap andai ditelan bumi saja. Lau tusawwa bihimil ard wala yaktumuna Allah haditha. Andai mereka tidak pernah menutup-nutupi ucapan mereka yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saudariku sekalian saya muliakan, alhamdulillah kita belum berada di alam tersebut. Kita masih ada di alam dunia. Untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak akan kita tahan di akhirat nanti, kita berusaha, kita belajar untuk menjadi hamba Allah yang taat semasa kita hidup di atas muka bumi ini. Agar kita tak sampai menginginkan untuk ditelan bumi di hari akhirat nanti. Kita berbuat kebaikan di atas muka bumi ini. Kita salat, kita ibadah, kita berakhlakul mulia, kita berakhlakul karimah, kita cintai Nabi Muhammad, kita pelajari kehidupan beliau, kita pelajari Al-Quran, kita baca Al-Quran sekurangnya, kita belajar untuk mentadabburi makna-makna Al-Quran. Dengan cara itu, di hari akhirat nanti kita akan berbangga dengan cahaya yang meliputi diri kita karena kebersamaan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam insyaallah, dan bukan menjadi seseorang yang berharap ditelan oleh bumi. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjalani taat. Semoga Allah mudahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hati yang senantiasa berserah dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah. Taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mian bu's wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma
wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma lana wala fina wala ma'ana syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki azzalaha minal afiyah akmalaha minad dunya khairaha wa minal akhirah na'imaha bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa tawaffana ala millatik. Ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, berkenan menutupi aib-aib kita. Apabila ajal datang menjemput kita, dimatikan dalam husnul khotimah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.